kasih Tuhan, pagi ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kita memiliki Allah yang baik, yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita rindu diam di hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan hadirat-Mu
jiwa kami yang lemah, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan kami. Tuhan memampukan kami berdiri teguh bersama dengan Engkau, Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, Tuhan selalu melawat kami umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Boleh lambaikan tangan kepada jemaat semuanya yang udah ada hadir di pagi hari ini, semuanya sehat ya, amin. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir, karena Roh Allah yang hidup memenuhi hidup kita. Haleluya. Lord,
Pagi ini kita akan mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Kita undang, datang Roh Kudus, kau kurindu. Di tempat ini untuk kita mempersiapkan hati kita, mengundang Roh Allah yang hidup. Datanglah Roh Kudus, memenuhi hati kami. Dengarkan pujian ini. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir memenuhi, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengenai hidupku. Datang, mari datang Roh Kudus, kau kurindukan. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengenai hidup. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengenai hidupku. Urapanmu kasih Tuhan, urapan Tuhan mengubah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan sungguh berarti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami, tak terselami Tuhan jalanmu. Setiap hati kami, satu hal kami percaya Tuhan, jalan
ini. Saat ini saya akan berbicara atau berkhotbah tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Khotbah di bukit adalah karya Tuhan Yesus yang monumental, yang luar biasa. Kata-kata Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini banyak dipelajari, banyak dikutip, bahkan dipraktekkan oleh orang-orang non-Kristen sekalipun. Contohnya, Mahatma Gandhi itu sangat terpesona sekali dengan khotbah di bukit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bilang begini, saya ini ya kalau cuma membaca khotbah di bukit, saya sudah jadi Kristen. Saya sudah jadi Kristen karena saya membaca khotbah di bukit. Cuma masalahnya saya ini nggak jadi Kristen karena orang Kristen. Dia bilang saya ini suka dengan Tuhannya orang Kristen, tapi saya nggak suka orang Kristen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, katanya saya hampir Kristen loh, kalau nggak gara-gara orang Kristen. Yang dibaca oleh Mahatma Gandhi yaitu adalah Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita membacanya. Matius 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak, itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pergi keluar kota atau kita pergi ke daerah lain, misalnya kita pergi ke tanah Toraja, terus kita bisa berbahasa Toraja. Saya tahu, saya yakin orang asli Toraja pasti akan bilang, ini mah bukan orang asli kita, ini mah bukan orang kita. Karena ketawanya dari apa? Aksennya kah? Logatnya kah? Ternyata enggak. Dari apa? Auranya. Dari auranya kita bisa ketahui ini bukan penduduk asli Toraja. Atau mungkin juga kita pergi ke Singapura, negara yang dekat dari tetangga kita. Kita ngomong pakai bahasa Inggris, orang Singapura tahu ini mah orang Indonesia. Ya, karena apa? Dari auranya, saudara Kristen Tuhan, dari auranya orang itu bisa tahu ini penduduk asli atau bukan. Nah, saudara Kristen Tuhan, bagaimana orang bisa tahu kalau kita ini orang Kristen? Apa dari namanya orang tahu kita ini Kristen? Memang kalau namanya sih luar biasa, Alkitab banget, namanya Yohanes, panggilannya Acong. Nah, saudara, atau mungkin juga tatonya yang gede, gambar salib, saudara Kristen Tuhan. Gede, itu juga tidak membuktikan kalau kita Kristen. Saya yakin bukan itu yang orang kenal kita ini sebagai pengikut Kristus. Orang bisa tahu kita Kristen itu dari apa? Dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, dari omongan kita, atau bahasa kerennya gaya hidup kita. Orang bisa tahu kita ini Kristen dari gaya hidup kita. Sebelum khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat ke-17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang Tuhan Yesus berkhotbah tentang gaya hidup di kerajaan sorga itu. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sekarang Tuhan Yesus mau memberitahu kepada saudara dan saya bagaimana cara gaya hidup saudara ini berada di kerajaan sorga. Di kerajaan sorga itu ada kode etiknya, nggak boleh ngomong sembarangan, yang ada moralnya, nggak bisa kita semena-mena berlaku atau bersikap, nggak boleh ngomong sembarangan, saudara. Kalau itu di dalam kerajaan sorga. Saudara ingat Pangeran Harry dari Inggris waktu diwawancara Oprah Winfrey, dia mengungkapkan semua tentang hal kerajaan Inggris. Akhirnya apa? Harry menyatakan dia menyesal telah mengungkapkan perasaan dia tentang kerajaan Inggris. Karena apa? Ada kode etiknya, nggak bisa sembarangan, saudara. Kita berlaku itu sembarangan, ngomong seenaknya saja. Tidak. Nah, itu saudara. Harry menyesal karena dia telah ngomong sembarangan ke publik. Ada gaya hidupnya, ada moralnya yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, orang akan tahu kalau kita ini pengikut Kristus kalau kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Contohnya khotbah di bukit. Orang akan tahu saudara dan saya adalah pengikut Kristus kalau kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada seorang teolog yang sangat terkenal dari Inggris namanya John Stott. John Stott bilang khotbah di bukit adalah pengajaran Yesus yang paling terkenal.
dikenal oleh orang. Tapi pengajaran khotbah di bukit itu juga yang paling tidak dimengerti dan juga sekaligus paling tidak ditaati. Wah, luar biasa. Khotbah di bukit menurut Johnson itu khotbah yang paling terkenal, paling tidak dimengerti dan juga paling tidak ditaati. Nah, saudara, kenapa paling tidak dimengerti dan paling tidak ditaati? Karena kita tidak minta Roh Kudus untuk membimbing kita memahami. Biarlah kita minta Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit dengan kata berbahagialah, karena semua orang pengen bahagia, bukan? Tuhan Yesus memulai pasal yang kelima itu dengan kata berbahagialah. Saya percaya semua orang pengen bahagia. Coba tanya saudara di pinggir jalan, orang-orang itu pasti mereka pengen bahagia. Cuma bagaimana caranya kita bahagia? Bagaimana caranya kita bahagia? Di web ada happinessinternational.org menjelaskan bagaimana orang itu bisa bahagia di dalam hidupmu. Menurut Happiness International itu dia berkata, bahagia adalah ketika hidupmu memenuhi kebutuhanmu. Jadi artinya begini, kamu butuh apa? Ada. Butuh apa? Ada. Butuh apa aja ada. Itu yang namanya bahagia, versi dari happinessinternational.org. Tetapi saudara Tuhan, permasalahannya kebahagiaan A, kebahagiaan B, kebahagiaan C itu berbeda-beda. Menurut A bahagia, menurut B belum. Atau menurut C saya nggak bahagia. Jadi saudara Tuhan, jawaban dari Happiness International itu kurang pas. Dengan kata lain, jawabannya kabur, nggak jelas. Sekarang kalau kita tanya ke Mbah Google, kita ketik kata happy, ternyata ada 3,58 miliar kata happy ditemukan di situ. Terus kita ketik lagi happiness, ternyata keluar ada 582 juta kata happiness itu muncul. Terus kalau kita ketik juga quiet, Mandarin senang, ya, itu muncul 500 juta kata quiet. Bahagia muncul kira-kira 50 jutaan. Terus kalau kita ketik lagi kebahagiaan, kira-kira 40 jutaan. Dengan kata lain, kalau kita ketik bahagia di Mbah Google, kita tanya, ada miliaran kata itu akan muncul. Jadi saudara-saudara Tuhan, manusia itu terobsesi dengan kebahagiaan. Tidak terhitung orang-orang mencari kebahagiaan. Dia cari dengan berbagai cara. Masalahnya saudara-saudara Tuhan, banyak manusia yang tidak bertahan lama bahagianya. Bahagia ingat saudara, beda dengan nikmat. Orang kadang-kadang menyamakan nikmat itu bahagia. Ada ungkapan yang lebay sekali ini di Bali. Masalah makanan, bubur ayam. Katanya orang berkata, wah, bubur ayam ini mengubah hidup saya. Luar biasa. Itu mah bukannya bahagia, tapi nikmat. Kita betul makan nikmat. Kita makan makanan enak itu nikmat, bukan bahagia. Atau juga jalan-jalan. Jalan-jalan itu bukannya kenikmatan, tetapi pengalaman. Makanan dan tamasya jika diulang terus itu menjadi bosan. Coba makanan seenak apapun juga, kalau kita makan itu terus, semahal apapun juga, kalau kita makan itu terus, bosan. Tamasya juga sama. Kita pergi ke satu negara mana, wah bagus sekali, kita terkabur-kabur. Coba aja 10-20 kali, udah bosan. Jadi saudara-saudara Tuhan, saya jadi ingat tentang teori kebutuhan daripada Abraham Maslow. Tingkat kebutuhan Abraham Maslow bilang yang ada 5 itu tahapannya berbeda-beda. Misalnya kalau kita saat ini haus, kita akan kejar cari air, kita minum sebanyak-banyaknya. Setelah kita kenyang, kita udah gak cari lagi itu air, kita berubah lagi pencarian kita kepada yang lain. Nah, cuma ada satu yang pencarian kita gak berubah, apa? Musang. Kita cari terus itu dunia, kita kejar terus Tuhan.
Nah, orang bisa bahagia tanpa makan enak dan tanpa harus keluar negeri. Kita harus bisa membedakan antara nikmat dan bahagia. Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh bahagia? Pasti. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Dengarkan baik-baik saudara Tuhan. Pengejaran yang berlebihan akan kebahagiaan, pengejaran yang berlebihan akan kebahagiaan adalah salah satu penyebab orang tidak bahagia. Jadi orang yang berlebihan cara mengejar bahagia, dikejar terus, itu salah satu penyebab dia tidak bahagia. Sebab kalau bahagia kita jadikan sasaran hidup kita, bahagia kita jadikan sasaran hidup kita, maka semuanya akan dihitung. Semuanya ini akan dihitung. Apakah ini bikin saya bahagia atau enggak? Apakah ini bikin saya senang? Enggak. Kalau dihitung terus, kita melihat orang model seperti ini enggak enak kalau dijadiin teman. Karena apa? Semuanya serba dihitung. Ini menyenangkan dia enggak? Membahagiakan dia enggak? Kalau enggak membahagiakan, dia tidak akan bergaul dengan kita. Atau juga orang model seperti ini tidak enak kalau tinggal satu rumah dengan kita. Karena kenapa? Bahagia itu fokusnya ke diri sendiri, egonya sendiri. Begitu egois dalam kehidupannya, yang penting saya bahagia tanpa mempedulikan orang lain. Jadi mencari bahagia itu fokusnya kepada diri sendiri. Oprah Winfrey katanya orang yang paling bahagia di dunia saat diwawancarai. Oprah bilang ia sangat berbahagia saat menikmati secangkir teh di belakang halaman rumahnya. Masa sih minum teh aja berbahagia? Tergantung sih minum tehnya di mana. Nah, ini masalahnya nih, kita lihat rumahnya Oprah Winfrey seperti apa. Ternyata rumahnya Oprah Winfrey itu luasnya 26 hektar. Nilai rumahnya 1,3 triliun. Ya kalau nggak bahagia sih itu namanya kebangetan, sungguh terlalu. Saudara-saudara Tuhan, Oprah Winfrey lebih tahu dari kita tentang kebahagiaan. Karena Oprah Winfrey telah mewawancarai ratusan pakar kebahagiaan. Jadi dia merasa lebih tahu. Jadi ada unsur kesombongannya. Seperti saya tadi katakan, orang kalau mencari bahagia ada unsur egonya di dalam dirinya sehingga muncul kesombongan. Bahagia itu adalah hasil atau akibat dan bukan tujuan. Ingat, bahagia adalah hasil atau akibat, bukan tujuan. Bahagia menjadi tujuan itu berbahaya. Ingat, bahagia menjadi tujuan itu berbahaya. Orang akan menjadi egois. Semua orang harus membuatnya bahagia. Jadi saudara Tuhan, bahagia adalah hasil saya melakukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Bukan kita yang kejar sesuatu, tapi yang kita lakukan sesuatu. Jadi ingat saudara, berbahagia bukan apa yang kita kejar, tetapi apa yang kita lakukan sesuatu, itu yang membuat bahagia. Bahagia menurut umur juga beda-beda saudaraku. Umur 20, di bawah 20, anak ABG, bahagianya itu bebas, freedom. Anak ABG dibilang bahagia itu kalau papi maminya kagak teleponin dia. Bebas. Mau pergi kemana? Bebas. Itu bagi anak ABG. Bahagia adalah bebas, dia melakukan apa saja. Padahal terlalu bebas itu celaka. Saudara bisa datang ke gereja di tempat ini karena tidak bebas yang kebablasan. Kenapa? Ada aturan. Coba kalau gak ada aturan, nyebrang dari seberang dari rumah residen kemarin bisa tabrakan semua. Karena ada aturan. Tetapi kalau kita bebas dan terlalu bebas, bisa celaka. Kita harus punya aturan. Nah, anak ABG ini bahagianya adalah kalau dia bebas, freedom. Pengen ngetop. Di Amerika di survei katanya cita-cita anak ABG itu apa? Bukan yang menjadi miliarder, bukan yang menjadi artis, tetapi menjadi asisten artis. Bayangin aja, mau menjadi asisten artis itu tujuannya.
Karena apa? Dia pikir ya mungkin kalau jadi artis saingannya berat, jadi asisten aja, numpang ngetop saja. Nah, bahagia umur 20-an tuh beda, saudaraku. Umur 20-an bahagianya itu kawin dengan idaman hati. Kawin dengan idaman hati umur 20-an. Kalau kawin jangan cari bahagia, bisa stres, ya. Tapi berusaha membahagiakan. Saudara Tuhan, janganlah kita cari bahagia, tetapi kita membahagiakan. Umur 30, 40 itu beda lagi bahagianya. Bahagianya adalah uang umur 30 dan 40. Di sini orang kerja mati-matian demi uang. Kadang mati beneran karena uang. Karena udah gak lihat waktu lagi, dia kerja terus, dia cari duit. Tak bisa dibantah, memang tak bisa dibantah. Uang bisa bikin stres berkurang, betul? Uang memang bisa kita bikin stresnya berkurang, tetapi uang bukan segala-galanya. Tolong bedakan hidup yang nyaman dengan hidup bahagia. Ada orang yang hidupnya nyaman, semuanya serba ada, semuanya mau apa ada, tetapi nggak bahagia. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi hidupnya bahagia. Jadi bahagia tidak ditentukan oleh uang. Ada seorang wanita bernama Patricia Reggiani Gucci. Wah, kalau dari namanya ini belakangnya tahun Gucci. Luar biasa. Dia menikah dengan orang yang bernama Marussia Gucci. Ibu Marussia adalah cucu dari pemilik Gucci yang sangat kaya raya. Suatu hari Marussia ini berkata kepada Patricia, "Patricia, gue gak pulang lagi ya. Kita bisa aja, kita cerai. Karena ada cewek yang lebih bagus, lebih cantik, lebih muda dari lo. Oke, bye-bye." Si Patricia bilang, "Oke, cerai, gak masalah." Ingat, kompensasi $50 juta per tahun. Oh, mahal amat 50 juta. Kata si Marussia, "Udah 500.000 cukup buat lo. $500.000 setahun cukup." Akhirnya si Patricia ini sudah kasihan Tuhan. Dia gak senang. Dia suruh pembunuh bayaran. Ditembaknya lah si suaminya, mati. Patricia ketangkep, ditahan 26 tahun, dihukum, divonis. Setelah keluar, sudah kasihan Tuhan, diwawancara, "Lu kenapa menyuruh pembunuh bayaran tembak suami lu? Kenapa nggak lu aja tembak? Kan lebih senang, jadi bahagia membunuh sendiri." "Enggak, masalahnya gua ragu, kalau nembak suka meleset," kata si Patricia. Sudah sekasihan Tuhan, si Patricia ini ternyata sekasihan Tuhan, saat dia di penjara 26 tahun dia menjalani hidup penjara 10 tahun, itu pernah ditawari untuk keluar. "Patricia, kamu mau nggak keluar? Cuma dengan satu syarat, kamu harus kerja di pabrik." "Gak mau," ditolak tuh. "Mendingan gua jadi tahanan 26 tahun daripada gue suruh kerja." Karena ada kata-kata yang terkenal dari Patricia ini. Dia bilang begini, "Lebih baik menangis di atas Rolls Royce daripada bahagia di atas sepeda." Nah, saudara bisa bayangkan model orang seperti apa. Orang ini duit adalah segala-galanya. Lebih baik, katanya apa? Lebih baik menangis di atas Rolls Royce daripada bahagia di atas sepeda. Jadi saudara Tuhan, si Patricia ini mengagung-agungkan uang. Dan ingat, uang bukan segala-galanya di dalam hidup kita. Bahagia umur 50-60 itu beda lagi, saudara Tuhan. Bahagia umur 50-60 itu sehat. Kalau ketemu teman nanya, "Udah check up belum? Gimana gula? Sehat? Gimana kolesterol? Sehat?" Nah, saudara Tuhan, kalau badan sehat itu bahagia banget bagi usia 50-60. Nah, beda lagi dengan usia 70-80. Bahagia itu adalah keluarga. Dikunjungi anak cucu aja sudah senangnya minta ampun. Udah senang, apalagi kasih duit sama anak cucu. Wah, itu senang umur 70-80. Karena dia sadar, waduh, masih bagus gue dikunjungi daripada gue dipindahin ke panti jompo. Nah, saudara Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sering kali bertentangan dengan dunia. Apa yang berharga bagi dunia tidak berharga dengan
Yesus. Apa yang penting bagi dunia tidak penting bagi Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bahagia itu. Hari ini saya akan berbicara tentang 4 hal sikap hati tentang bahagia. Yang pertama, saudara-saudara Tuhan, kita akan melihat miskin di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata miskin yang digunakan di sini adalah orang yang benar-benar miskin, baik jasmani maupun rohani, miskin sekali, tidak punya apa-apa. Jadi ini orang benar-benar miskin, miskinnya benar-benar keterlaluan. Ya, kata yang digunakan dalam Matius 5 ini sama dengan yang digunakan oleh Lukas 16 ayat 20 dan 21 tentang pengemis Lazarus. Lazarus seorang pengemis yang sangat miskin, dia gak bisa apa-apa lagi. Nah, ini sama kata yang digunakan. Petokos, bahasa Yunani adalah petokos, yang miskinnya benar-benar miskin. Atau juga janda miskin dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Janda miskin yang dia mempersembahkan persembahannya dari yang dia tidak punya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, dari antara persembahan saudara-saudara, inilah janda yang paling besar memberi. Karena dia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Inilah kata miskin yang digunakan di sini. Jadi kata miskin di sini adalah orang yang merasa dirinya penuh dosa dan sama sekali tidak bisa berbuat baik. Semua manusia di hadapan Allah adalah miskin. Cuma masalahnya, sadarkah kita ini miskin? Saat kita sadar, maka surga adalah milik kita. Saat kita sadar, saudara dan saya miskin, surga adalah milik kita. Amin. Ada seorang yang bernama William Carey, lahir tahun 1761. Seorang tukang sepatu dari Inggris yang suka berdoa. Setiap kali William Carey berdoa, dia selalu menangis. Dia teringat akan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dia menangis dan akhirnya William Carey memutuskan dia mau menjadi misionari, mau menjadi penginjil. Saat disampaikan keinginannya kepada pendetanya, William, udah lu diem aja. Soal orang bertobat itu urusan Tuhan. Kalau dia mau bertobat, bisa bertobat dengan caranya. Udah lu gak usah nginjil-nginjil. Tetapi William Carey pengen terus dia menjadi misionari. Akhirnya dia putuskan mau menjadi misionari di India. Dia pergi ke India. Sampai pendetanya bilang kepada kapten kapalnya, kapten, jangan lupa tuh pulangin tuh si William. Kalau dia sampai sana balikin lagi. Gak usah sampai dia di India, balik lagi katanya. William Carey bilang, aduh syukur gue dipulang lagi, karena gue lupa bawa bininya belum dibawa. Dia akhirnya pergi lagi juga. Tuhan William Carey mengabdi di India 41 tahun. 41 tahun dia mengalami begitu banyak cobaan yang luar biasa. Cobaan yang pertama dia hadapi adalah anak yang pertama mati umur 5 tahun karena sakit. Bukan sampai di situ, istrinya tidak bisa menerima kenyataan kalau anaknya sakit. Dan karena William Carey dan istri dan anak-anak ini hidup sangat-sangat menderita sekali. Hidup di tengah hutan yang tidak ada makanan dan minuman. Dia sangat menderita sekali. Akhirnya istrinya gila. Bukan sampai di situ juga, anak William Carey yang lain mati juga karena sakit. Dia sangat menderita sekali, saudara Tuhan. Istrinya itu gila sampai mati. Secara manusia gak ada yang kuat menghadapi apa yang dialami oleh William Carey. Tetapi William Carey bisa mengakhiri pelayanannya 41 tahun di India. Dia dikenal sebagai Bapak penginjil modern. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa William Carey bisa bertahan melayani Tuhan yang begitu susah sampai 40 tahun? Apa kekuatannya di dalam William Carey bisa melayani sampai 40 tahun? Ternyata saudaraku yang dalam Tuhan, William Carey saat dia mau meninggal, dia berkata kepada temannya, saudaraku, nanti kalau aku meninggal, tolonglah
tuliskan ini di batu nisanmu. Bunyinya demikian, saudaraku. Cacing malang, miskin dan tak berdaya, kepada tanganmu yang baik aku jatuh. Jadi kekuatan William Carey adalah di tangan Tuhan. Dia menjatuhkan dirinya kepada tangan Tuhan yang baik itu, karena dia tahu, saudara Tuhan, tangan Tuhanlah yang kuat, yang membuat William Carey kuat menanggung kematian anak dan istrinya dan penderitaan yang lain. Saudaraku yang saudara Tuhan, William Carey banyak kali mengalami penderitaan. Dia sampai lumpuh, kalau berjalan kakinya pincang, saudara Tuhan, karena dia hampir mau mati beberapa kali. Dia saudara Tuhan menjatuhkan dirinya ke tangan Tuhan karena dia tahu, karena William Carey ingat perkataan akan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah empunya kerajaan Allah. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata-kata berbahagia itu yaitu lemah lembut. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lembut hatinya akan memiliki bumi. Ini juga bikin kaget. Ada koran News Chronicle di Inggris pernah bikin sayembara. Chronicle News di Inggris pernah bikin sayembara, bunyinya demikian: bikinlah judul berita yang paling heboh. Di sayembara, akhirnya setelah diseleksi, menang, ada juara satu. Juara satu judulnya begini: pecandu narkoba kulit hitam membunuh istri simpanan pendeta. Wah, ini bagus, judulnya heboh. Karena apa? Ada unsur narkobanya, ada unsur rasisnya, ada unsur pendetanya. Pendeta kok berselingkuh. Ini jadi berita heboh. Yang sungguh aneh, juara ketiga, ini lebih aneh lagi. Juara ketiga judulnya begini: yang lemah lembut akan mewarisi bumi Rabu depan. Waduh, bingung. Yang lemah lembut akan mewarisi bumi Rabu depan. Orang akan berpikir, kok yang lemah lembut? Biasanya kan orang yang memiliki kekuasaan yang akan dia berkuasa. Kenapa ini lemah lembut? Ingat, saudara Tuhan, lemah lembut bukannya lemah, tetapi ingat, lemah lembut adalah kekuatan yang terkendali. Sebagai contoh, saudara kasih Tuhan, kalau saudara melihat ada kuda liar, terus kita jinakkan, itu namanya kuda itu lemah lembut. Bukan berarti dia nggak ada kekuatannya lagi. Dia ada kekuatannya, tetapi kekuatannya bisa dikontrol, kekuatannya bisa dikendalikan. Nah, itu adalah orang yang lemah lembut, saudara Tuhan. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah, tetapi orang yang bisa mengontrol, mengendalikan kekuatannya. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lemah lembut, tapi dia bisa marah. Kalau kita lihat, waduh, kita serem. Tuhan Yesus marah. Dia marah di bait Allah, dia jungkir balikan semua pedagang-pedagang itu yang membuat kenajisan di bait Allah. Lemah lembut itu berbicara kekuatan yang dikendalikan, diarahkan ke tempat yang sesuai. Ada seorang yang bernama George Washington Carver, seorang ilmuwan Amerika. Dia itu penemu selai kacang. Kalau saudara punya selai kacang di rumah, nah ini penemunya, George Washington Carver. Suatu hari, saudara Tuhan, George berdiri di pinggir jalan. Dia lagi santai berdiri di pinggir jalan, karena hari itu memang dia lagi gak ada kerjaan. Datanglah atau lewatlah seorang wanita kulit putih. Wah, kebenaran si kulit hitam ini bisa aku karyakan. Kebetulan aku mau ngecat rumahku. Bung, mau gak kerja di rumahku? Boleh. Si Carver ini bilang, ngecat tuh rumahku, ayo masuk, supaya nanti kamu dapat uang, aku bayar. Akhirnya si George Washington Carver ini dia ngecat rumahnya. Dia ngecat. 2 jam kemudian datang ke temennya si wanita kulit putih itu. Dia kaget, lah si George ini ngapain? Dia ngecat. Dia panggil itu si perempuan kulit putih itu.
Lu tahu gak tuh siapa yang ngecek itu? Itu si George Washington Carver, seorang ilmuwan, seorang yang kaya. Lu suruh dia kerja? Enggak, gua gak tahu dia mau kerja. Gua suruh kerja. Akhirnya kita maaf, saya tidak tahu kalau Bapak ini adalah orang yang luar biasa, orang yang kaya dan seorang ilmuwan. Nah, saudara Tuhan, kalau orang tidak punya kelemah lembutan, kalau dihina, dia akan sakit hati dan marah, betul? Kalau orang tidak punya kelemah lembutan, orang dihina, dia akan marah dan dia akan sakit hati. Tetapi George Washington Carver tidak. Contoh lain adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela saat dia di penjara, dia disiksa dengan kepala di bawah, kaki di atas. Bukan sekedar disiksa kepala di bawah, kaki di atas, tetapi setelah itu oleh sipirnya dikencingin. Nelson Mandela bilang, ingat ya Bung, nanti kalau aku jadi presiden, kamu adalah orang yang pertama aku ampuni. Ketawa si sipirnya, mana mungkin lu jadi presiden, sekarang aja lu di penjara. Ternyata saudara siapa Tuhan, waktu membuktikan memang Nelson Mandela menjadi presiden. Saat dia jadi presiden, dia panggil ajudannya, coba tolong tuh sipir itu, panggil tuh untuk menghadap saya. Dipanggil, gemeteran, suara dingin, aduh gue udah apa ini, gue bisa dimatiin. Ternyata saudara Tuhan, Nelson Mandela memeluk dia. Aku sudah berkata kepadamu Bung, bahwa saat aku jadi presiden, engkau adalah orang yang pertama aku maafkan. Nah, lemah lembut adalah orang yang bisa balas tapi dia tidak mau balas. Ingat, orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa balas tapi dia mau balas. Jadi jangan dianggap remeh kelemah lembutan itu. Jadi orang yang lemah lembut jangan kita anggap remeh. Dia gak punya kekuatan. Bukan dia gak punya kekuatan, tetapi dia kekuatannya dia kendalikan, dia kontrol. Sudah kasih Tuhan, kata Tuhan Yesus, orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Orang-orang seperti inilah yang akan mewarisi bumi. Amin. Kalau engkau mau mewarisi bumi, mari kita belajar lemah lembut seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga, saudara Tuhan, lapar dan haus. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Sejujurnya dunia ini tidak haus dan lapar akan kebenaran, tapi haus dan lapar akan apa? Kebahagiaan. Dunia itu tidak haus akan kebenaran, tetapi haus akan kebahagiaan. Lapar dan haus di sini adalah orang yang putus asa saat dia berada di padang gurun, berhari-hari lamanya enggak mendapatkan minuman, enggak mendapatkan makanan. Dia haus, sudah kasih Tuhan. Nah, orang yang haus dan lapar, saya tahu dia tidak akan ngecek WA, dia tidak akan ngecek Instagram saat beribadah. Orang yang lapar dan haus tidak akan mengecek WA atau mengecek Instagram saat dia beribadah. Kalau nggak tahan ibadah, maka WA atau Instagram akan menjadi Tuhannya. Lagu bisa dirubah, saudara Tuhan. WA itu indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa WA-ku Tuhan, karena WA-ku ku merasa teduh. Bersedia berani berkorban adalah tanda haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa kita harus mengejar kebenaran seperti itu, saudara? Sebab apa? Karena kalau kita tidak kejar seperti itu, kita akan hidup dalam kebohongan. Kalau kita tidak mengejar kebenaran seperti itu, kita akan hidup di dalam kebohongan. Saudara mau punya pacar tukang bohong? Kamu dari mana? Dari situ, dari tadi teman belajar kelompok bersama, nggak tahu dia pacaran sama yang lain. Mau saudara seperti itu? Atau saudara mau punya pasangan yang hidupnya dalam kebohongan? Tadi papi kasih uang kemana duitnya? Ada, udah habis, papi nggak tahu aja. Kalau belanjanya kan banyak, nggak tahunya dia beliin yang lain. Atau saudara
bisnis yang hidup dalam kebohongan, capek deh. Hidup dalam kebohongan itu capek. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ke gereja apa motivasinya? Kalau kita ke gereja benar-benar cari Tuhan, maka Tuhan akan puaskan kita. Amin. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memuaskan hidup kita. Yang keempat, saudara, yang keempat, suci hati akan melihat Allah. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Menurut dunia, kalau orang mau hidup bahagia, itu jangan hidup suci. Hidup suci mah sengsara. Mau itu gak boleh, mau ini gak boleh. Banyak pantangannya. Maka dari itu kalau lu mau bahagia, jangan hidup suci. Pantangannya banyak. Tetapi ingat, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, bukan yang masuk dari luar ke dalam itu yang menajiskan, tetapi apa yang dari dalam yang keluar itulah yang membuat kita berdosa. Markus 7 ayat 17 sampai 23 memberitahukan bahwa yang berdosa itu bukan yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari dalam hati kita, itulah yang membuat kita berdosa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita membersihkan hati? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Semua dosa kita akan dibersihkan. Hati yang bersih akan membuat mata jadi bersih. Hati yang bersih, maka kita akan melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Apakah kita betul-betul melihat wujud Allah? Oh enggak. Maksudnya kita akan melihat Allah, bahwa segala pertolongan di dalam hidup kita ini karena pertolongan Tuhan. Kita bisa ada saat ini, saudara dan saya bisa duduk di gereja ini karena itu pertolongan Tuhan. Saudara bisa selamat dari celaka, itu adalah pertolongan Tuhan. Kita akan melihat nyata sekali pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita akan melihat Allah. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita pasti semua mandi kan? Pernah gak mandi langsung tidur? Pernah, kalau kecapean ya. Tapi bisa bangun tuh tengah malam karena badan lengket, ya, nggak enak. Cuma yang menjadi pertanyaan yang lucu, nggak mandi bisa tidur pules. Dan yang lebih lucunya lagi, saudara kasih Tuhan, yang lebih lucunya lagi, kalau sudah tidur nggak bangun-bangun karena kepulusan tidur. Saudara kasih Tuhan, lebih aneh lagi, badan bersih, hati kotor, kita tenang-tenang aja bisa tidur pulas. Itu lebih celaka ya. Badan boleh bersih, hati kotor, kita tenang-tenang aja tidur pulas. Tuhan gak pernah lihat luar kita, ingat. Tetapi Tuhan melihat dalam hati kita. Kapan terakhir saudara mandikan atau bersihkan hati saudara? Pembersihan hati itu perlu dilakukan terus-menerus dengan berdoa yang rajin. Pembersihan bisa dilakukan dengan kita berdoa secara rajin kepada Tuhan. Kita pergi keluar rumah pasti kena debu ya. Kalau kita keluar rumah kena debu, pulang pasti kita bersihkan, kita mandi. Sama begitu juga dengan hati kita. Saat kita keluar rumah kita terkena debu dosa yang menempel di hati kita, dan itu perlu dimandikan dengan berdoa. Saat saudara dan saya keluar kena debu dosa, itu kita perlu mandikan. Jadi kita perlu mandikan hati kita terus-menerus dengan doa. Apakah saat ini yang sudah kita bersihkan hati kita? Apakah saudara dan saya sudah bersihkan hati dan pikiran kita atau belum? Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Izinkan firman Tuhan menyolok hati kita saat ini. Kita mau menyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan. Dan biar tangan kita ini
mau datang kepada Tuhan, kepada tangan yang baik itu kita mau jatuhkan diri kita. Biarlah kita mau menerima pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kita juga mau menerima pembasuhan daripada Tuhan. Inilah 4 ucapan bahagia yang Tuhan Yesus beritahu kepada kita. 4 ucapan ini berupa hati, sikap hati kita. Nanti khotbah saya berikutnya saya akan lanjutkan dengan ucapan bahagia yang lain. Tetapi di dalam konteks ucapan bahagia, Matius 7 sampai Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.